Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai prokrastinasi akademik mahasiswa baru Fakultas Psikologi Unair dan Fatah Palembang. Di sini kami beranggotakan Herlama Oktadita, Juliandri, Rani Rahmika, Sonia Oktaliasari, Tagor Anggoro Putro. Baik, materi kami akan dijelaskan oleh Herlambang Oktadita. Kepada Herlambang dipersilakan. Iya, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Ini moderator, kita sebelum mulai materinya lebih baik foto dulu untuk dokumentasi. Jadi pesertanya suruh buka kameranya. Oke. Kepada semua peserta diharapkan untuk membuka kameranya karena kita mau mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Ya baiklah, terima kasih pada audiensi yang telah menyempatkan hadir untuk melihat diskusi kami sejenak. Baiklah, pada sore hari ini kami akan menjelaskan mengenai judul dari blueprint kami, yaitu prokrastinasi akademik mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang, yang mana tujuan dari diskusi kita pada sore hari ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Bapak Iredo Fani Reza selaku dosen pengampu kita. Kita langsung saja masuk ke dalam materi ya. Lanjut. Baiklah. Untuk dari prokrastinasi akademik sendiri kami mengambil dari teori Bapak Ferrari tahun 95, yang mana maksud dari prokrastinasi akademik menurut Bapak Ferrari ini, ia menyimpulkan bahwa prokrastinasi akademik itu adalah suatu jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik. Baiklah, yang dimaksud di sini ialah suatu jenis penundaan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas akademik, misal contohnya seperti tugas sekolah ataupun tugas kuliah ataupun tugas lain-lainnya yang berkaitan dengan kemampuan akademik. Jadi itu menurut Bapak Ferrari. Lanjut lagi. Nah ya. Lanjut lagi dari penjelasan Bapak Ferrari, ia menjabarkan bahwa prokrastinasi akademik itu terbagi dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu adalah first time, yaitu seseorang yang cenderung melakukan prokrastinasi akademik, tapi gagal dalam mendapati deadline. Jadi maksudnya di sini seseorang yang melakukan prokrastinasi akademik, tetapi dia sengaja melakukan suatu prokrastinasi ini, penundaan ini, tetapi tanpa disengaja waktunya telah mepet buat ngumpul tugas akademik. Jadi deadline-nya tidak sesuai dengan yang ia targetkan. Jadi kayak itu dari aspek penjelasan aspek first time yang pertama ini. Yang kedua adalah intention action gap, yaitu celah antara keinginan dan tindakan. Maksud dari aspek di sini ialah intention action ini ialah seseorang, misal contoh nih, ada sebuah tugas akademik, misal tugas kuliah contohnya. Keinginan dalam dia mengerjakan tugas tersebut dengan tindakan yang ia lakukan untuk melakukan tugas tersebut, ada suatu keterbatasan yang membuat keinginan dan tindakannya tidak sesuai ekspektasinya kayak gitu. Sehingga celah yang menghadang dari intention action ini cukup besar baginya untuk meneruskan keinginannya dalam melakukan tugas akademiknya kayak gitu. Lanjut lagi ke emotional distress, aspek yang selanjutnya belum adanya perasaan cemas saat melakukan prokrastinasi akademik. Saya jelaskan sedikit ya tentang emotional distress. Jadi dimaksud di sini adanya perasaan cemas saat ingin melakukan tugas kayak itu. Misal contohnya dia memiliki suatu tugas yang diberikan oleh dosen, tetapi ia merasa cemas dengan deadline yang diberikan. Menurutnya dengan kemampuan dia miliki sekarang dan deadline yang diberikan dosen tidak sesuai dengan apa yang
diberikan kayak itu, sehingga menimbulkan perasaan cemas ketika dia ingin melakukan tugas akademiknya. Dan lanjut lagi pada aspek yang keempat, yang terakhir adalah perceived ability atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan diri intinya. Jadi perceived time ability ini uh, ialah kemampuan yang ia miliki dalam ketika ia ingin melakukan suatu tugas akademik. Misal contohnya dia memiliki tugas dari dosen A misalnya. Dia memiliki kemampuan percaya diri yang tinggi. Otomatis dia memiliki keyakinan yang tinggi ketika diberikan tugas dari dosen bersangkutan kayak gitu. Tetapi ketika dia memiliki kemampuan diri yang kurang, otomatis keyakinan yang ada dalam dirinya ikut berkurang juga kayak gitu. Mungkin itu saja aspek dari prokrastinasi akademik yang dijelaskan oleh Bapak Ferrari. Lanjut lagi, Kor. Jadi untuk format blueprint skala yang kami buat di sini ialah variabelnya berkaitan dengan prokrastinasi akademik. Jadi kami mengutip dari teori Bapak. Kami sengaja mengambil subjeknya mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dikarenakan jikalau nanti skala ini akan diangkat ke dalam penelitian yang lebih lanjut, target kami menjadikan mahasiswa baru sebagai subjeknya ialah karena agar kami tidak kesusahan dalam mencari subjek dalam penelitian ini. Karena itu kan adik kelas kita sendiri, jadi mahasiswa baru itu tepat sekali untuk dijadikan subjek dalam prokrastinasi akademik menurut kelompok kami kayak itu. Lanjut lagi. Nah ini, jadi ini format contoh blueprintnya. Jadi kami membagi 4 aspek menurut Bapak Ferrari dan indikatornya kami jelaskan secara cepat ya. Jadi dalam persektam gagal menepati deadline, kami membagi menjadi 2, yaitu gagal menyelesaikan tugas dan gagal memprediksi waktu. Yang kedua ada intention action gap, yaitu kesenjangan yang terjadi antara keinginan dan tindakan. Kami membaginya menjadi satu indikator saja, yaitu kesulitan mengerjakan suatu dengan batas waktu. Yang ketiga adalah emotional distress, rasa tertekan saat menunda tugas. Merasa tenang karena waktu masih banyak. Yang keempat adalah perceptibility atau persepsi terhadap kemampuan. Jadi kami membaginya menjadi 2, yaitu 1 tidak yakin pada kemampuan diri dan 2 rasa takut gagal. Jadi dibedakan menjadi 2. Untuk sebaran nomor itemnya kami membaginya menjadi 15 item favorable dan 15 item unfavorable. Jumlah itemnya kami ada 30 item. Jadi skala yang kami berikan nanti akan dinilai apakah tingkat prokrastinasi akademik dari mahasiswa baru ini tergolong tinggi ataupun rendah, yaitu dari 30 item skala ini. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk jenis respon yang kami gunakan di sini ialah kami gunakan jenis respon skala Likert atau dari skala yang biasa kita gunakan dalam Fakultas Psikologi, yaitu ada 4. Yang pertama sangat sesuai, yang kedua sesuai, yang ketiga tidak sesuai, dan keempat sangat tidak sesuai. Jadi dari item yang kami berikan di dalam skala itu, kami sesuaikan jenis responnya menjadi kesesuaian dari pernyataan yang kami berikan pada diri dari subjek. Jadi menurut kami mengapa jenis respon yang kami gunakan sebagai kesesuaian diri, karena pernyataan yang kami gunakan di dalam skala berkaitan dengan kesesuaian prokrastinasi akademik yang terjadi di dalam diri subjek kami. Jadi Bapak begitu. Lanjut lagi. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini sebagai salah satu contoh dari skala kami. Saya terlalu menghabiskan banyak waktu untuk bermain sosial media. Jadi di sini jenis alternatif jawabannya ada sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Jadi
Untuk pernyataan yang ditujukan di dalam pernyataan skala ini berkaitan dengan kesesuaian dari diri subjek. Apakah mereka memiliki menghabiskan banyak waktu untuk bermain sosial media ataupun tidak. Disesuaikan dengan jenis respon dengan kesesuaian pernyataan si subjek. Kayak gitu saja. Lanjut, Bang. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Herlambang Oktadigita telah menjelaskan materi mengenai prokrastinasi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kami? Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan open mic atau di chat juga bisa. Mungkin sudah cukup jelas ya materi yang disampaikan oleh kelompok kami tadi. Foto lagi. Baik, kepada teman-teman bisa dibuka kembali kameranya untuk mengambil dokumentasi sekali lagi. Boleh dibuka kameranya, teman-teman? Sudah. 1, 2, 3. Sudah. Sudah, tutup laran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya yang sudah nonton.